Halo semua, pada video ini kita akan membahas jin menurut Alkitab dan Al-Quran. Oke, kita mulai aja ya. Nah, jin adalah makhluk supranatural di dalam mitologi Arab. Kata jin muncul 29 kali di dalam Al-Quran. Al-Quran bahkan mempunyai sebuah surat yang berjudul Al-Jin. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan LAI, kata jin muncul 5 kali, yaitu di dalam Imamat 17 ayat 7, 2 Tawarik 11 ayat 15, Yesaya 13 ayat 21, Yesaya 34 ayat 12, dan Yesaya 34 ayat 14. Semuanya berada di dalam Perjanjian Lama dan merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani Syair yang secara harafiah berarti berbulu, kecuali Yesaya 34 ayat 12. Di dalam Septuaginta, kata Syair ini diterjemahkan menjadi daimonion, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi demon. Kata daimonion ini ditemukan 46 kali di dalam teks Perjanjian Baru bahasa Yunani. Semua kata daimonion di dalam Perjanjian Baru diterjemahkan oleh LAI menjadi setan, kecuali pada Lukas 8 ayat 2, Lukas 9 ayat 42, dan Wahyu 9 ayat 20 menjadi roh jahat. Nah, saya tidak tahu kenapa LAI menerjemahkan daimonion, sebagian menjadi setan, dan sebagian menjadi roh jahat. Kenapa tidak diterjemahkan aja semua menjadi setan atau menjadi jin? Dan terus terang, saya kurang setuju dengan menerjemahkan daimonion menjadi setan. Karena di dalam teks Yunani terdapat 31 kata satana yang seharusnya diterjemahkan menjadi setan. Di dalam terjemahan LAI, kata satana diterjemahkan secara tidak konsisten menjadi setan dan iblis. Selain itu, di dalam teks Yunani juga terdapat 38 kata diabolos. Kata diabolos ini diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi devil. Jadi, kata diabolos inilah yang seharusnya diterjemahkan menjadi iblis. Kita bisa melihat contoh kata satana yang diterjemahkan menjadi iblis pada Markus 1 ayat 13. Kita bisa melihat contoh kata diabolos yang diterjemahkan menjadi iblis pada Matius 13 ayat 39. Ketika kata diabolos dan kata satana bertemu dalam satu ayat, diabolos diterjemahkan menjadi iblis dan satana menjadi setan, seperti pada Wahyu 12 ayat 9. Menurut saya, lebih baik daimonion diterjemahkan menjadi jin, kata satana diterjemahkan menjadi setan, dan kata diabolos diterjemahkan menjadi iblis secara konsisten. Namun, karena terjemahan lain sudah banyak digunakan, pada video ini saya ingin menjelaskan bahwa jin yang dimaksud di dalam Al-Quran adalah setan yang dimaksud di dalam Alkitab. Ada perbedaan sudut pandang antara Al-Quran dan Alkitab mengenai jin atau setan ini. Di dalam Al-Quran, surat 72 ayat 11, ada jin yang saleh dan ada yang tidak saleh. Di dalam Al-Quran surat 72 ayat 14, ada jin Islam dan jin kafir. Anggaplah ini artinya ada jin baik dan ada jin jahat. Tetapi, di dalam Alkitab, tidak ada jin baik, jin jahat. Tidak ada setan baik, setan jahat. Di dalam Alkitab, Yesus berulang kali mengusir jin atau setan yang merasuki manusia. Dan murid-murid Yesus juga mengusir jin atau setan di dalam nama Yesus. Jadi, mengusir jin atau setan adalah salah satu pekerjaan Yesus yang terkenal dan selalu dibicarakan selain mujizat-mujizat lainnya. Namun, hal ini tidak ditemukan satu kali pun di dalam Al-Quran. Nabi Isa tidak pernah diceritakan mengusir jin satu kali pun. Ada perbedaan perlakuan ketika orang Kristen dan orang Islam bertemu dengan orang yang kerasukan jin atau kerasukan setan. Ketika orang Kristen bertemu dengan orang yang kerasukan setan, maka setan yang ada di dalam orang itu diusir keluar di dalam nama Yesus. Sedangkan orang Islam bertemu dengan orang yang kerasukan jin, maka jin yang ada di dalam orang itu dibacakan ayat-ayat Quran. Saya tidak tahu prosesnya, apakah jin itu diusir keluar
atau jin itu hanya diislamkan. Karena menurut Al-Quran surah 72 ayat 1-3, sekumpulan jin takjub dan setuju ketika mendengarkan Quran. Al-Quran surah 72 ayat 13 berkata bahwa jin beriman kepada Al-Quran. Bahkan Al-Quran surah 72 ayat 19 berkata, dan sesungguhnya ketika hamba Allah dalam kurung Muhammad berdiri menyembahnya dalam kurung melaksanakan sholat, mereka dalam kurung jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Fenomena ini jauh berbeda dengan fenomena yang ada di dalam Alkitab. Contohnya, Raja Saul yang diganggu oleh roh jahat pada 1 Samuel 16. Setiap kali roh jahat itu hinggap pada Saul, Daud mengambil kecapi dan memainkannya, sehingga roh jahat itu pergi dari Saul. Jadi menurut Alkitab, Mazmur yang dinyanyikan Daud membuat roh jahat pergi. Sedangkan menurut Al-Quran surah 72 ayat 19, sholat membuat jin mengerumuni Muhammad. Nah, saya tidak tahu apakah kamu maunya roh jahat pergi atau kamu maunya dikerumuni jin. Kalau kamu maunya dikerumuni jin, silakan ikuti teladan Nabi Muhammad. Semoga Allah memberikan sholawat dan salam kepadanya sesuai dengan Al-Quran surah 72 ayat 19. Kalau kamu tidak mau dikerumuni jin, ya jangan diikutin. Saya sih nggak mau dikerumuni jin. Kalau ketemu jin, yang saya lakukan adalah usir di dalam nama Yesus sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Menurut Al-Quran surah 15 ayat 27, jin diciptakan sebelum Adam dari api yang sangat panas. Menurut Al-Quran surah 55 ayat 15, jin diciptakan dari nyala api tanpa asap. Menurut Al-Quran surah 18 ayat 50, iblis adalah dari golongan jin. Menurut Al-Quran surah 2 ayat 34, 7 ayat 11, 17 ayat 61, 18 ayat 50, 20 ayat 116, 38 ayat 71-74, Allah menyuruh semua malaikat sujud kepada Adam. Kemudian semuanya sujud kepada Adam kecuali iblis. Karena iblis tidak sujud kepada Adam, maka iblis dihukum oleh Allah. Sebenarnya ada yang janggal pada cerita ini. Di dalam Al-Quran surah 7 ayat 12, surah 15 ayat 32-33, Allah bertanya, kenapa iblis tidak ikutan sujud kepada Adam? Lalu iblis menjawab, karena dia diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Jawaban iblis ini sebenarnya menunjukkan bahwa iblis kurang cerdas. Seharusnya dia balik bertanya, kapan dia disuruh sujud? Yang disuruh sujud kan malaikat, bukan jin. Yang disuruh duduk adalah anjing. Lalu, kalau ada kucing yang gak ikutan duduk, masa kucingnya disalahin? Apakah Allah tidak tahu atau lupa bahwa iblis adalah jin, bukan malaikat? Lagi pula, Al-Quran surah 16 ayat 49, surah 41 ayat 37, mengajarkan untuk hanya sujud kepada yang menciptakan, bukan kepada yang diciptakan. Seharusnya, si iblis menjawab bahwa dia hanya mau sujud kepada yang menciptakan, bukan kepada yang diciptakan. Lalu, pertanyakan, kenapa Allah menyuruh makhluk sujud kepada makhluk? Bukankah itu kontradiksi? Aneh gak sih? Allah menyuruh hanya sujud kepada Allah, dan seluruh ulama menyatakan bahwa sujud kepada selain Allah adalah haram. Tetapi,
Allah menyuruh malaikat sujud kepada manusia, dan Allah menyuruh manusia sujud kepada Ka'bah yang dibuat oleh manusia. Iblis yang tidak mau sujud kepada ciptaan malah disalahkan, dan manusia yang tidak mau sujud kepada Ka'bah dianggap kafir. Allah melarang makhluk melakukan syirik, tetapi Allah juga yang memerintahkan makhluk melakukan syirik. Yang tidak mau melakukan syirik dianggap sombong dan dihukum oleh Allah. Yang melakukan syirik dianggap berdosa dan dihukum juga oleh Allah. Mungkin itulah caranya Allah memenuhi ketetapannya di dalam Al-Quran surah 11 ayat 119 dan Al-Quran surah 32 ayat 13, yaitu memenuhi neraka dengan jin dan manusia. Yang tidak sujud kepada selain Allah dianggap sombong dan kafir. Yang sujud kepada selain Allah dianggap melakukan syirik. Jadi, sujud atau tidak sujud kepada selain Allah masuk neraka. Tidak ada Tuhan selain Allah yang membuat ketetapan untuk memenuhi neraka dengan jin dan manusia. Untungnya ada Tuhan lain yang bisa dipilih selain Allah. Tuhan yang ada di dalam Alkitab tidak pernah membuat ketetapan untuk memenuhi neraka dengan manusia. Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 25-30, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku, dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan siapapun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Jadi, jika kamu pengikut Yesus dan kamu tidak ragu, kamu pasti mampu mengusir jin atau setan di dalam nama Yesus. Tetapi, kalau kamu mampu mengusir jin atau setan di dalam nama Yesus, bukan berarti kamu pasti adalah pengikut Yesus. Karena menjadi pengikut Yesus bukan hanya sebagai pengusir setan. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Hasebi selo etbab Vili masiko pasar Vili me fio diva Debere libi sua Tabekir bisalfa Berbicaralah Yesusku di bawah sayapmu, Kaulah tempat berlindungku yang menghapus tangisku. Kata yang dikesembuhan, kata belas kasihanmu, bicaralah Yesus.
הכלל נפשי ניחה, שהתואי בך. מילים מנפות מילים צריכים לבחור, דבר ליבי ישוע, dan pikir pakar selalu. Berbicaralah Yesusku, sang perkataan dewa, tanamkan kebenaranmu, bentuk laku sepertimu. Kata yang penuh kuasa, kata yang menguatkanku. Bicaralah Yesusku, batu karang yang teguh. Deber libi Yeshua, bechol sedar